Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin, para jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang senantiasa Allah memberikan hidayah dan petunjuk buat kita semua. Sebab kita yakini bahwa tanpa hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang kita tata ini merupakan sebuah kehidupan yang tak bermakna. Maka oleh karenanya pertemuan pada malam hari ini saya akan sampaikan ada 5 keindahan dalam kehidupan, atau dengan mengamalkan 5 perkara hidup kita akan menjadi indah. Yang pertama yang perlu kita amalkan dalam kehidupan, kita diwajibkan untuk beragama. Agama itu banyak, tapi yang perlu kita ketahui bahwa agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa semua itu agama sama. Itu terserah kepada orang yang mengakui dan meyakini seperti itu. Tetapi dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, jelas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ali Imran ayat yang ke-19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Pada surat yang sama ayat 85 Allah memberikan ketegasan lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama ghairal islami dina, selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengabulkan, tidak akan pernah menerima apapun amal yang mereka lakukan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari kemudian mereka termasuk dalam golongan yang sangat merugi. Maka oleh karenanya para hadirin jamaah yang kami muliakan, terlihat sekali bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara kebenaran dari Islam sebagai sebuah agama dibandingkan dengan agama yang diyakini oleh kebanyakan manusia. Agama itu akan menjadi indah. Yang kedua, manakala kita beriman. Agama indah manakala agama itu dihiasi dengan keimanan. Tidak bermakna agama tanpa ada keimanan. Jadi yang dikatakan iman adalah paduan antara hati, paduan antara lisan, paduan antara pekerjaan. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu aqdu bil qalbi. Iman itu beriktikad dengan hati, memiliki sebuah keyakinan terukir dalam hati, dan ukiran itu tidak akan pernah hilang bersama kecuali hilangnya manusia. Jadi iman itu menyatu dengan kehidupan, dengan keyakinan. Wal iqrar bil lisan. Kemudian yang kedua, senantiasa menyebut dengan lisannya. Kalau dia meyakini Allah, dia senantiasa menyebut Allah. Dia meyakini Rasul, senantiasa menyebut Rasul dalam segala kondisi. Lalu diamalkan dengan pekerjaan. Wa amalu bil arkan. Diamalkan dengan pekerjaan. Realisasi 3 hal inilah baru dikategorikan orang yang beriman. Kemudian iman itu akan menjadi indah manakala dia berilmu. Makanya untuk kesempurnaan iman, setiap kita wajib untuk memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga realisasi agama yang diwahyukan oleh Allah dalam kehidupan itu benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu indahnya ilmu apabila ada yang keempat, ada amal. Ilmu akan indah manakala ada amalan. Maka sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak bermakna keyakinan, sungguh tidak bermakna ilmu yang dimiliki. Maka ilmu itu harus diwujudkan, direalisasikan lewat amalan. Dan sungguh besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang beragama tapi dia tidak mengamalkannya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu katakan apa yang kamu tidak amalkan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang mengatakan apa yang mereka tidak amalkan. Maka sekecil apapun pengetahuan yang kita miliki, yang kita yakini, hendaklah kita realisasikan dalam sebuah amalan. Kemudian amalan itu tidak akan menjadi indah kecuali dengan keikhlasan. Jadi amal itu indah manakala kita ikhlas. Dan ikhlas adalah merupakan ruh daripada ibadah. Maka lewat keikhlasan itulah Allah akan memberikan balasan yang besar kepada kita sebagai sebuah kaum muslimin. Dan lewat keikhlasan itulah juga kita akan dapat merasakan kenikmatannya amalan yang kita lakukan hari ini. Maka tatkala kita mengamalkan sebuah ibadah walaupun singkat tapi ikhlas, kita akan merasakan, kita akan bahagia. Karena tidak ada tempat, tidak ada orang yang perlu kita pertontonkan. Tapi manakala kita beriman, manakala kita beramal, manakala kita berilmu, kita beribadah, tidak ikhlas, tentu amal ibadah itu ingin kita pertontonkan kepada orang lain. Maka pada saat kita melakukan salat yang tidak ikhlas, dari awal kita awali dengan takbir, dalam pikiran kita siapa yang melihat amal ibadah yang saya laksanakan. Maka tidak heran, kadang-kadang ada orang di tempat ramai sering salat sunat, kalau sendirian tidak salat sunat. Kadang-kadang ada orang di tempat ramai dia berzikir, sendirian tidak berzikir. Kenapa? Kadang ada yang perlu dipertontonkan. Maka setiap amal ibadah yang tujuannya untuk dipertontonkan kepada orang lain, itu adalah riya. Dan ibadah yang seperti itu nanti pada hari kemudian akan dijadikan sebagai sebuah benda yang sangat busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kemudian Allah bertanya, apakah kamu beramal? Dia jawab, ya. Tapi apa yang kamu lakukan dulu di dunia bukan untukku, bukan mencari keridhaanku, tapi kamu mencari keridhaan manusia. Amalan yang kamu lakukan dulu di dunia, sekarang ku kembalikan kepada kamu. Dan Allah telah menjadikan benda itu sebagai benda yang paling busuk dan dikembalikan, dilempar ke atas pundak manusia masing-masing. Andai kata mereka tidak diazab lagi nanti pada hari kemudian, sudah cukuplah tersiksa dengan busuknya amalan yang tidak ikhlas yang mereka amalkan di dunia. Maka berhati-hatilah. Jadi indah hidup apabila kita memiliki 5 perkara. Yang pertama, kita beragama. Indah beragama apabila kita beriman. Indah iman manakala kita berilmu. Indah ilmu manakala kita beramal. Indah amalan apabila ada keikhlasan. Jadi mudah-mudahan kelima perkara ini menyatu dalam kehidupan kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.